Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam acara WTC Kids Online. Ya, siapkan diri kalian untuk belajar seri yang keempat. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar seri yang pertama itu adalah Hope, yang kedua Endure, lalu yang ketiga Rely, dan hari ini seri yang keempat kita akan kedatangan seorang bintang tamu. Siapakah dia? Shalom adik-adik. Ya, hari ini Kak Yudi menjadi Kapten O. Apa itu O? O adalah others. Nah, hari ini kakak mau ajari adik-adik untuk memperhatikan orang lain. Jadi siapkan hati kalian, kita memuji Tuhan. Habis itu kita akan dengarkan firman Tuhan supaya kita bisa memperhatikan orang lain, bukan cuma diri kita. Ayo bersama-sama dengan Kapten O, kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita supaya kita dibekali oleh firman Tuhan. Dadah! Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi ya Kak Angel ya. Betul Kak Ya, Yudi. kita di sekolah minggu online. Jangan bosan-bosan ya. Kita walaupun di rumah kita tetap bisa memuji Tuhan. Yuk siapkan hatinya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyukakan hati Tuhan. Bilang sama Tuhan, Yesus sayang semua. Sayang kamu, sayang semuanya. Yesus sayang semua. Semua. Ikuti kakak ya. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa. Sayang papa, Sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Lagi ya kak. Nanti tunjuk mama, tunjuk papa juga. Yesus sayang. sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Ikuti Kak Yudi. Sayang papa, sayang mama, Sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Senang gak disayang Tuhan Yesus? seneng Iya, pastinya. Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan yang sayang sama kamu hari ini mau berfirman sama kamu. Yuk siapkan hati kita. Kita mau bilang sama Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Dan itu kata Alkitab. Yuk Kak Angel. Jesus loved me, this I know. Yes. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Sama-sama bilang, yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Kita ulang sekali lagi ya. Jesus loved me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Sama-sama bilang, yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible. Lebih keras lagi bilang, yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible.
Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Injil berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika ada di zaman Alkitab, orang tidak memiliki sepatu untuk menutupi kaki mereka seperti yang kita miliki sekarang. Jadi adik-adik, ketika zaman itu orang memakai sendal yang terbuka. Lalu jalanannya tidak ada yang beraspal, hanya ada jalanan dari tanah. Jadi seperti yang bisa kalian bayangkan, pada akhirnya orang akan memiliki kaki yang sangat kotor. Nah, kebiasaan pada zaman itu adalah ketika orang-orang pergi ke rumah seseorang, maka para pelayan akan membasuh kaki mereka. Bukan pekerjaan yang benar-benar diinginkan orang sih. Karena kan, jijik banget ya harus nyuci kaki orang yang sangat kotor. Jadi itulah sebabnya pekerjaan ini diberikan paling rendah pada para pelayan. Tidak pernah diimpikan bahwa seorang tamu yang istimewa, orang yang paling penting, akan mencuci kaki siapapun. Tapi satu hari, Yesus mengubah semua itu. Ia melakukan apa yang semua orang tahu dan membalikannya. Suatu malam saat Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di sekitar meja makan, ia melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketika mereka sedang makan dan bercakap-cakap, Yesus bangkit dari duduknya, berlutut, dan satu demi satu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Yesus orang yang paling penting di sana, guru mereka, Tuhan dan Juru Selamat mereka, berlutut sambil mencuci kaki murid-muridnya yang kotor itu. Ini bukan tugasnya, ini adalah tugas pelayan rendahan, bukan Yesus. Namun Yesuslah yang melakukan pekerjaan serendah itu. Tahukah kenapa? Nah, Yesus menjelaskannya begitu ia selesai mencuci semua kaki mereka. Ia bangkit dan inilah yang ia katakan. Apakah kalian mengerti apa yang telah aku lakukan untukmu? Kamu memanggil aku guru dan tuan. Dan itu benar, karena itulah aku. Jadi sekarang aku, guru dan tuanmu, telah membasuh kakimu. Kamu juga harus saling membasuh kaki. Aku telah memberi contoh untuk kamu, bahwa kamu harus melakukan seperti yang kulakukan untukmu. Nah, adik-adik, benar sekali. Yesus memberi teladan bagi kita. Tapi sebelum kalian berpikir, aku tidak mau mencuci kaki siapapun, saya ingin kalian berhenti dan mengerti apa yang sebenarnya dikatakan dan ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dengan mencuci kaki murid-muridnya, Yesus merendahkan diri dan melakukan pekerjaan yang paling rendah untuk menunjukkan kepada kita sesuatu yang begitu penting, yaitu tentang melayani orang lain. Ini benar-benar menjalani kehidupan kasih. Ini bukan tentang kita memiliki orang-orang yang melayani kita. Kalau begitu sih, itu cara dunia. Tapi Yesus datang untuk mengubah cara berpikir seperti ini. Ini bukan tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih penting, siapa yang lebih populer, siapa yang kuat, dan siapa orang yang akan melayanimu. Ini tentang kamu melayani orang lain. Yesus adalah yang paling penting. Ia adalah orang yang paling populer yang dibicarakan dan diikuti oleh orang-orang banyak. Ia adalah seorang pemimpin yang besar. Ia paling kuat. Dia adalah Tuhan yang memiliki surga dan berjalan di bumi ini. Dan teladan yang Dia berikan bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain adalah dengan cara melayani orang lain. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Kalian juga bisa kok melayani anak-anak yang lain dengan cara menolong temanmu yang di sekolah, menolong tetanggamu. Kamu juga bisa melayani ibumu dengan mengerjakan tugas di sekitar rumah.
ada banyak cara untuk bisa menjalani kehidupan penuh kasih dan melayani orang lain. Jadi jangan berpikir bahwa kamu tuh terlalu baik untuk sesuatu atau seseorang. Tapi ikutilah teladan Yesus. Tunjukkan kepada orang lain kasih dengan melayani mereka. Jalani hidup penuh kasih. Tempatkan orang lain lebih dulu daripada dirimu sendiri. Di Kanada, adik-adik, ya, di salah satu dataran tingginya hiduplah sekumpulan kelelawar yang dipimpin oleh Chief. Si Chief ini kelelawar paling tua di kelompok ini, kelelawar yang paling bijaksana. Dia selalu mengajarkan tentang hidup penuh dengan kasih. Dia selalu mengajarkan mengutamakan yang lain daripada kepentingan diri sendiri. Chief ini sudah tua, adik-adik, dan dia lagi mau mengadakan sayembara, perlombaan untuk mencari siapa yang bisa menggantikan dia karena dia sudah cukup tua dan perlu digantikan. Lalu dia mulai memanggil semua kelelawar-kelelawar muda. Ya, lalu dia bilang begini, adik-adik. Anak-anak muda, aku sudah tua. Aku perlu pengganti. Aku akan adakan beberapa perlombaan, ya, ujian untuk aku bisa menemukan dari antara kalian penggantiku. Ya, oke. Nanti akan kasih tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, adik-adik, saat itu juga ada Barney. Ini si kelelawar yang warna coklat muda nih, ya. Si Barney namanya, dia begitu semangat. Dia selalu mengidolakan, dia selalu percaya apa yang dikatakan oleh Chief, si pemimpin tua yang bijaksana. Dia selalu ingat ajaran Chief yang mengatakan hiduplah penuh dengan kasih, mengutamakan yang lain daripada diri sendiri. Dan dia bilang, siap Pak Chief, aku mau ikut, boleh ya? Oh, boleh, siapapun boleh. Perlombaannya sederhana. Perlombaannya itu menemukan buah beri. Nah, buah beri yang langka. Siapa yang bisa menemukan buah beri ini terlebih dahulu, dia akan mendapat poin. Nanti beberapa ujian lagi, lomba yang lain akan aku kasih tahu berikutnya. Tiba-tiba adik-adik, wah, kelelawar muda yang lain yang bernama Buzzer. Aku pasti pemenangnya. Aku juga pengen jadi Chief. Kau pasti kalah, Barney. Kau pasti kalah. Nah, adik-adik, itu yang terjadi. Semua kelelawar muda ingin menggantikan Chief dan mereka pun siap dan menerima tantangan dari Chief yang ada. Di hari yang ditentukan, adik-adik, mereka berkumpul di gathering point di puncak bukit yang tinggi. Lalu mereka bersiap-siap. Nah, sementara mereka bersiap-siap, apa yang dikatakan Buzzer sama Barney? Barney, udah, aku pasti menang. Aku pasti yang menggantikan Chief. Kau pulang saja. Nggak bisa, aku juga mau ikut. Aku juga pasti berhasil. Udah, pasti kau kalah. Aku pemenangnya. Nah, adik-adik, lalu si Pak Chief tua mulai menghitung. Ayo, semua bersiap. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, semua kelelawar berterbang cepat ke lembah mencari buah beri yang langka sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Chief, adik-adik. Nah, tanpa mereka sadari, adik-adik, Chief tua selalu ikut kemana mereka pergi. Nah, adik-adik, tiba-tiba, ya, sementara mereka terbang mencari buah beri, wah, si Barney menemukan buah beri yang dimaksud, menemukan buah berinya. Wah, aku menemukannya. Asik. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Langsung si Buzzer bilang begini. Oh, tidak bisa. Aku itu buah beri aku. Itu aku pertama kali aku yang melihatnya. Jadi itu punyaku. Tidak, ini aku yang menemukannya. Oh, itu punyaku karena aku duluan melihat. Tapi adik-adik, sewaktu
Barney mau ngotot lagi, dia ingat kata-kata Chief. Hiduplah penuh dengan kasih, ya. Saling memberi, utamakanlah yang lain. Akhirnya apa, adik-adik? Dengan sedih, si Barney menyerahkan, ya udahlah, ini buat kamu. Hahaha, gitu dong. Memang itu punyaku. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Apa yang menjadi pembicaraan antara Buster dan Barney adik-adik? Tanpa mereka sadari sedang diperhatikan oleh Pak Chief tua. Ya, karena Pak Chief memastikan sebenarnya bukan siapa yang hebat untuk mendapatkan buah berinya, tetapi Pak Chief sedang mencari siapa yang benar-benar bisa hidup dengan kasih, siapa yang bisa mengutamakan yang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan saat itu Pak Chief melihat itu dilakukan oleh siapa? Barney. Betul sekali adik-adik. Tapi adik-adik, lalu adik-adik mereka kembali lagi ke tempat di mana mereka berkumpul pertama kali. Lalu mulai si Buster membanggakan dirinya. Hahaha, aku pasti jadi pengganti Pak Chief tua itu. Sangatlah bodoh Pak Chief kalau tidak memilih aku. Buktinya nih, buah berinya ada di tanganku. Aku pasti jadi pemenang. Adik-adik dengan sedih, Barney meninggalkan kelompok itu. Tapi sebelum Barney meninggalkan kelompok itu adik-adik, dia tahu bahwa masih ada satu lagi perlombaan, masih ada satu tes lagi yang akan diadakan oleh Pak Chief. Nah adik-adik, di malam berikutnya, tantangan yang kedua, Bapak Chief tua bilang begini. Kelelawar muda. Tantangan yang kedua dan tantangan yang terakhir. Kalian gampang, hanya bermalam di Shadow Rock. Adik-adik, apa jawab kelelawar muda? Bermalam di Shadow Rock itu kan tempat yang mengerikan, itu tempat yang menakutkan. Ya, tapi kalian harus lakukan, dan itu tantangannya. Nah adik-adik, mau tidak mau, kelelawar muda yang mau berusaha menggantikan posisinya Chief tua harus mengikuti tantangan ini. Dan adik-adik, mereka pun segera terbang menuju Shadow Rock. Ya, sesampai di Shadow Rock, mereka coba tidur. Hanya tidur adik-adik, bayangkan tesnya hanya tidur. Nah, sementara mereka tidur, tiba-tiba di semak-semak mereka melihat yang kedip-kedip. Apa ya? Wah, iya, ada mata ular. Lalu si Barney bilang begini adik-adik dengan berbisik. Teman-teman, jangan bergerak, jangan bergerak. Itu kata Barney. Berbahaya, ularnya mematikan. Nanti kalau kita kena, wah, kita bisa mati, kena bisanya. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan sama Buster? Buster bilang begini. Oh, kita harus lari dari tempat ini. Ini menakutkan. Billy, kau yang di ujung, kau terbang lebih dulu. Cepat, kalau tidak. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Berisiknya suara Buster membuat ular terjaga, membuat ular berusaha. Apain? Iya, berusaha mengarah kepada si Billy, si kelelawar kecil, berusaha untuk menggigit si Billy. Adik-adik, sementara Buster dia kabur. Lalu apa yang dilakukan oleh Barney adik-adik? Barney dengan cekatan dia terbang dengan sayapnya. Dia hantam ularnya dengan sayapnya. Sampai ularnya pusing adik-adik. Nah adik-adik, si Barney ngambil resiko. Si Barney lebih mengutamakan si Billy yang kecil daripada keselamatan dirinya sendiri. Karena dia selalu ingat pesan Pak Chief. Hiduplah dengan kasih, utamakan yang lain. Nah adik-adik, yang terjadi apa? Waktu si Buster memukulkan sayapnya di kepala ular, sampai ularnya pingsan tuh. Sayap Barney patah adik-adik. Sakitnya bukan main. Patah. Lalu adik-adik, dengan cekatan teman-temannya yang lain langsung membawa siapa?
Barney, menyelamatkan Barney, dibawa kembali ke gathering point supaya diobati. Nah, lalu adik-adik, setelah semua kejadian yang terjadi, setelah 2 kali perlombaan, 2 kali tantangan, akhirnya diumumkanlah oleh Pak Chief tua. Anak-anak muda, aku sudah menemukan penggantiku. Lalu, lihat adik-adik, apa yang terjadi dengan Basar. Basar pikir dia yang akan dipilih, dia maju. Haha, itu aku. Lalu, Pak Chief tua bilang begini, Nanti yang namanya aku panggil maju ke depan dan dia akan menjadi penggantiku. Penggantiku adalah Barney. Kau kemari. apa yang terjadi sama Basar? Hah? Barney? Masa Barney? Iya, Barney. Kenapa? 2 perlombaan yang ada, aku bukan cari yang kuat, aku bukan cari yang hebat, tapi aku sedang mencari siapa yang bisa bijaksana, siapa yang bisa hidup dengan kasih, siapa yang bisa mengutamakan yang lain di atas kepentingannya sendiri, bahkan bisa jaga perkataannya, tidak ngomong sembarangan, tetapi kata-katanya membangun, kata-katanya menyelamatkan, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Dan yang layak cuma 1, Barney. Halo adik-adik, hari ini Kak Vina dan Kak Christine kita akan membuat gelembung balon tiup sendiri di rumah. Nah, contohnya kayak gini nih. Biasanya kan adik-adik beli ya. Nah, hari ini kita mau bikin sendiri nih. Caranya gimana? Yuk kita siapin dulu bahan-bahan yang harus dibutuhkan. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat balon tiup sendiri. Yang pertama ada Sunlight. Ini pembersih cuci piring. Gak harus merek Sunlight, merek apa aja bisa. Yang penting yang ada di rumah aja ya. Yang kedua ini kita ada wadah mangkoknya. Itu untuk taruh nanti cairan balonnya yang akan kita tiup. Ada apa lagi Kak Christine? Ada sedotan. Terus sudah itu ada gula. Sedotannya ini untuk apa nih Kak? Sedotannya ini untuk untuk kita meniup balonnya nanti, dan yang satunya lagi kita untuk nanti akan custom bentuk tiupannya yang lain. Iya. Nah, terus udah gitu ada juga gunting, selotip, terus air putih untuk nanti kita mencairkan, Dicampur ya, air putihnya untuk dicampur ke sunlightnya. Sama yang terakhir ada gula. So, yuk langsung aja kita bikin. Pertama-tama kita mencairkan gula dulu ya. Ini untuk menjaga ketahanan balon supaya nggak gampang pecah. Kita ambil sekitar 1 sendok gula, lalu kita campur menggunakan air putih. Air putihnya berapa sendok Kak? Kira-kira sekitar 2 sendok ya, jadi 1:2. Ini kita aduk sampai kristalnya ini tuh tidak ada, Sampai larut semua ya gulanya ya. jadi semua nih. Lalu kita makan apa Kak Vina? Kita habis itu tambahkan sunlightnya. Jadi sunlightnya 2 sendok makan ya adik-adik. 1, 2. Lalu kita aduk lagi. Sudah jadi nih cairan balonnya. Kalian bisa buat lebih banyak lagi ya. Kita mencontohkan dalam porsi yang lebih sedikit. Nah, lalu kita coba nih. Kita coba dulu. Pakai sedotan yang pertama. Wow, jadi ya adik-adik ya. Nah, jadi pakai sedotan tanpa kalian apa-apain juga kalian bisa ya. Nah, tapi sekarang kita mau buat satu lagi model peniup. Opsi yang kedua, kalian bisa melakukan tiupan dengan mengcustomnya dengan sedotan yang lebih tipis ini. Jadi ini kalian pipihkan dulu nih, pipihkan dulu semua, terus kalian putar seperti ini.
ditekuk seperti ini. Lalu kita selatin. Nah, kita coba ya. Jadi tadi untuk tiup balonnya yang lebih besar lagi kita udah buat. Kita masukin ke dalam cairan balonnya tadi ya. Dikocok-kocok. Terus kita coba. Yeay, jadi ya. Nah, adik-adik, jadi hari ini Kak Vina dan Kak Christine sudah selesai mengajarkan cara membuat balon tiup udara sendiri di rumah ya. Jadi adik-adik bisa langsung coba sendiri di rumah, bisa main sama keluarga juga. Jadi selamat mencoba dan Dan hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. dan Ya, bagaimana? Sudah belajar hari ini bersama dengan Kapten O? Kita sudah belajar bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain, menempatkan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Ya, puji Tuhan. Kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu pada minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.